Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. An Abi Hurairah an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala mana kosot sodakotun min malin wa mazadallahu abdan bi'afwin illa izzah wa ma tawadu ahadun lillah illa rafa'ullah. Rawahu Muslim. Yang terhormat Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, mudah-mudahan senantiasa sehat, berkah selalu. Guru kita semua, Profesor Dr. Ridwan Nasir MA, mudah-mudahan tambah mudah, tambah gagah. Prof. Ali Aziz, seluruh pengurus Hadijah yang berbahagia di sisi Allah, Mas Eri Jayadi, Wali Kota Surabaya yang berbahagia di sisi Allah, tanpa mengurangi rasa hormat. Saya tidak perlu panjang lebar, yang penting goalnya. Sholawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan untayan doa mudah-mudahan Yayasan Pendidikan Khadijah ini senantiasa diberkahi Allah, diantarkan keagungan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanti ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya mau ceramah kalau forum ini benar-benar hidup. Dan setiap yang hadir bawa catatan. Kalau nggak bawa catatan nggak nutut. Password pagi ini, barang siapa mengurusi orang lain pasti melelahkan, dan ia hidup menjadi orang besar, mati pun menjadi orang besar. Setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Beliau Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Wahab Turham adalah figur yang sangat sederhana. Tidak pernah menampilkan diri sosok kiai, tapi selalu tampil meletakkan diri sebagai santri. Ini wabet ini. Biasanya orang itu terbalik, penampilan nomor 1, ilmu nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kiai Wahab enggak. Pertama, mari kita merenungkan satu sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya baca tadi. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzah wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ullah. Rawahu Muslim. Harta tak akan berkurang karena sedekah.
Berarti harta tidak akan berkurang karena sedekah. Dan Allah tidak akan menambah kepada orang yang suka memaafkan, melainkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang tawaddu kepada Allah, melainkan Allah pasti akan memuliakannya. Rawahu Muslim. Tolong Bu Khofifah dicatat. Umur manusia bukan miliknya. Umur yang digunakan hidup bersama Allah, itulah umur manusia yang sebenarnya. Banyak orang berumur panjang, namun berumur singkat, namun padat manfaat. Sejalan dengan pesan suci baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amalu. Rawahu Tirmidzi. Sebaik-baik manusia yang panjang umur pada hadis ini bukan ditentukan seberapa lama kita hidup di dunia ini. Bukan 100 tahunnya, bukan 90 tahunnya. Tapi sangat ditentukan seberapa banyak prestasi dan amal soleh yang kita kerjakan. Understand? Hanya 45 tahun. Tapi beliau meninggalkan ratusan karya ilmiah yang sampai hari ini dinikmati umat Islam seluruh dunia. Umur beliau hanya 45 tahun. Bahkan saya pernah, ini saya baca di Mekah ini. Inti disertasi ini, umurnya Imam Suyuti umpama dibuat nulis saja tanpa analisa, tanpa data, tidak cukup. Banyaknya karya ilmiah dengan umurnya dulu. Belum ada teknologi IT canggih sekarang. Umpama tidak diantarkan keberkahan, untuk nulis saja tidak cukup. Understand? Tapi karena diantarkan ratusan kitab dari dunia kedokteran, sejarah, tafsir, hadis, balaghah, lugha, luar biasa. Beliau Imam Syafi'i bin Idris, panutan kita di dalam bidang fikih, maaf, umurnya hanya 54 tahun. Tapi beliau punya karya-karya ilmiah yang begitu banyak dan luar biasa, yang sampai hari ini dinikmati oleh umat Islam seluruh dunia. Understand? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi disertasi dokter Al-Barokah. Umpama tidak ada bahasa berkah, untuk nulis saja kan cukup. Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali kepada materi pokok. Berbicara tentang sosok Kiai Wahab Turham, saya tidak bergaul langsung, tapi pernah bertemu orangnya. Orangnya sangat tawaduk sekali. Saya ingat apa yang disabdakan oleh seorang wali besar pada zamannya, Ibnu Athaillah As-Sakandari. Idfin wujudaka fil ardil khumul. Fama nabata mimman la yudfan la yatimmu natajuhu. Nah ini, tanamlah dirimu di bumi kerendahan. Jangan ingin menjadi orang yang kuncoro. Jangan jadi orang yang populer. Sebab biji itu bila tidak ditanam, buahnya tidak bisa sempurna dan hasilnya tidak bisa memuaskan.
Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ada kisi-kisi pencitraan, tidak ada. Tapi ditanam di bumi kerendahan. Suruh ngilang. Ini kalau diterapkan sekarang ya tidak bisa. Orang sekarang masih tua-tua ya main TikTok ini. Tua-tua tapi ngerti TikTok. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini. Jadi Kiai Wahab ini yang pantut diteladani selain sederhana, sabar, ulet dan telaten. Mampu tampil menempatkan dirinya di bumi kerendahan. Tawadhu. Bagaimana sikap bertemu dengan guru, bagaimana mengayomi santri. Jadi cerdas membaca situasi. Cerdas menentukan sikap. Punya kecerdasan komunikasi yang sangat luar biasa. Sedikit kadang-kadang orang itu gelarnya profesor tapi tidak punya kecerdasan komunikasi. Kaku. Tidak bisa menjadi pemimpin. Waku, ini gak ngene buyar, gak bisa. Sering saya sampaikan dalam berbagai kesempatan. Seseorang bila ingin sukses memimpin sebuah lembaga pendidikan, memimpin pemerintahan, apapun tingkatannya kepemimpinan, minimal harus punya 5 tingkatan kecerdasan. Pertama harus punya kecerdasan intelektual. Ini harus jalan. 2 punya kecerdasan spiritual. 3 punya kecerdasan intuitif. 4 punya kecerdasan emosional. Jadi seorang pemimpin tidak boleh ngamuan. Harus sabar, ngayomi, mikul dhuwur, pendem jero bahasa Pak Harto. 5 saya sisipkan, seorang pemimpin harus punya kecerdasan komunikasi. Sebagaimana pesan Al-Quran. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Beliau Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, silakan dicek. Dalam menafsirkan ayat ini surat Luqman ayat 16 atau 18 ini. Bila Anda berbicara dengan orang, tataplah wajahnya. Jangan sekali-kali membuang wajahmu tatkala kamu berbicara dengan orang. Tataplah wajahnya. Perlakukan dengan baik dan sopan lawan bicaramu. Agar tercipta komunikasi yang baik antara dirimu dengan orang tersebut. Maaf Bu Khofifah, pakar-pakar dunia komunikasi belum berbicara komunikasi. Al-Quran sudah mengajarkan komunikasi. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Understand? Understand? Mudah-mudahan berkah, bisa dilanjut. Yang kedua, pentingnya bicara sanad keilmuan. Jadi Kiai Wahab Turham ini sukses bukan ketepatan dan kebetulan. Tapi ada sebuah kekuatan tersendiri karena beliau punya sanad keilmuan yang sambung dengan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau tak terangkan satu-satu seperti Pak Said Agil ya. Khawatir saya jiplak enggak. Jadi Kiai Wahab Turham itu murid langsung beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Beliau Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari murid dari beliau Muhammad Khalil
bin Abdul Latif Al-Bangkalan Madura. Naik sampai Imam Nawawi Al-Bentini. Naik sampai insyaallah Syekh Zaini Dahlan Mekah. Ini guru-gurunya Syekh Zaini Dahlan Mekah saya hafal ini. Sebagaimana beberapa hari yang lalu saya didatangi beberapa wartawan. Tanya hal yang penting. Gus, mengapa akhir-akhir ini banyak orang terpapar radikalisme dan intoleran? Mas, kalau sampai berbicara tentang radikalisme dan intoleran, itu ada dua hal yang melatar belakangi orang-orang yang radikal dan intoleran. Satu, karena mereka berguru pada orang yang sanad keilmuannya tidak jelas. Sing diguroni ilmune gak jelas, duduk kiai tapi dukun. Duduk kiai tapi tukang sulap. Jadi sing diguroni sanad keilmuannya tidak jelas. Insya Allah kalau Khadijah ini sanad keilmuannya sambung ke Mbah Hasim, sambung ke Sayyidina Khalil, sambung ke Sayyidina Nawawi Al-Bantani, sambung ke Zaini Dahlan, sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Yang kedua, mereka belajar agama sepotong-potong. Tidak pernah ngaji bab toharo, langsung babul jihad. Jadi kitabnya gambari macan. Kereng, pokoknya selain dirinya dan kelompoknya dianggap sesat. Selain dirinya dan kelompoknya dianggap salah jalan. Insyaallah halal darahnya dan halal hartanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ingat apa yang didawukan seorang ulama besar pada zamannya, Imam Sufyan ibnu Uyainah. Guru dari beliau Syekh Ahmad bin Hambal, terutama dalam bidang hadis. Dalam mengenang jasa ulama, jasa orang soleh, beliau punya satu semboyan, inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Pada menyebut nama-nama orang soleh, turunlah rahmat. Selang begitu lama diperkuat oleh seorang ulama besar pada zamannya, Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi jaraknya Imam Sufyan ibnu Uyainah sama Imam Ghazali itu jauh. Maaf, tanpa mengurangi rasa hormat. Ulama-ulama dulu saling melengkapi. Bukan saling menjatuhkan seperti sekarang itu di YouTube iko nyerang iko nyerang iko. Jadi ulama-ulama dulu saling melengkapi. Menurut Imam Ghazali, tolong dicatat Bu Khofifah, pada menyebut nama orang soleh turunlah rahmat. Bukan rahmatnya yang turun, tapi sebabnya rahmat yang turun. Awalnya rahmat adalah melaksanakan kebajikan. Awalnya melaksanakan kebajikan adalah mahabbatus sholihin. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Saya sering sampaikan di beberapa kesempatan. Rata-rata ulama-ulama kiai-kiai di Republik tercinta ini, sanad keilmuannya bersumber dari dua ulama besar. Pertama bersumber dari beliau Al-Arif Billah Al-Mahfurlah Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkali Madura. Kedua kepada beliau Kiai Soleh Darat Semarang. Iki podo waline, podo dalam keilmuannya yang sangat luar biasa. Dalam suatu pertemuan khusus kedua kiai ini bertemu di
salah satu hutan di Jawa Tengah. Iki sampai sholat asar iki mau ketinggalan, kesurupan, surup habis. Dawuh Kyai Soleh, anu Kyai Khalil niki kita niki kalangan asar. Mbak Khalil dawuh sopan gak usah susah. Wali ku kan gak duwe susah. Gak duwe wedi, gak duwe susah. Apa wali gak duwe wedi, gak susah? Karena tauhidnya bener. Sampeyan gak usah susah kelangan sholat asar. Sampeyan cekel tangan kuwi. Cek dicekel sawatno. Tutuk ngarepe Ka'bah mriku. Nah, iki nek wong sing gak cerdas gak masuk akal. Sampai di Mekah itu masih jam 11 siang. Karena selisih waktu antara Indonesia dan Mekah 4 jam. Masih bisa sholat zuhur jamaah di Masjidil Haram. Sholat asar jamaah di Masjidil Haram. Berkat keramati beliau Syekhuna Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani Madura. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini wong sing gak cerdas. Kok iso Gus? Tadi sampean kan melihat di acara ini. Yang baca Al-Quran itu dari Al-Azhar University Mesir. Mesir itu Afrika Utara, Pak Wali. Saya mencatat Mesir itu Afrika Utara. Afrika Utara itu Afrika Utara. Baca Al-Quran di Afrika Utara bisa dinikmati oleh umat Islam di sini. Berkat majunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau yang menciptakan alat ini wong kepet bisa memperpendek jarak, apalagi Syekhuna Khalil bin Abdul Latif. Understand? Understand? Beliau Sultanil Aulia Syekh Abil Abbas Al-Mursi, beliau Sultanil Aulia Syekh Abil Hasan Asadili, maaf, istiqomah sholat subuh jamaah di Masjidil Haram, duhanya di Masjidil Aqsa. Sampeyan mesti tanya, naik apa Gus Ali? Maka saya jawab, bagi kekasih-kekasih Allah diberi bonus, insya Allah oleh Allah mampu memperpendek jarak. Allahumma sholli ala Muhammad. Kiai-kiai dulu yang ada di tanah Jawa ini rata-rata bisa begitu. Jangankan Sunan Ampel, murid-muridnya Sunan Ampel punya karomah yang sangat luar biasa. Tatkala suatu saat santri-santri Ampel mempersoalkan arah kiblat Masjid Ampel, Sunan Ampel cukup bisa manggil santri kesayangannya, namanya Mbah Sondaji. Sondaji, konco-koncomu kok rame takon puji kiblat Masjid Ampel, tolong selesaikan. Inggih Kanjeng Sunan. Mbah Sondaji nggak contongan itu, nggak contongan di kelompok koncone didelok tembus ketok Ka'bah. Sehingga masjid-masjid dan musola nduk tanah Jawa tiron-tiron imamane dibolongi. Mbok menawa Allahu Akbar bisa melihat Ka'bah. Ternyata Allahu Akbar insyaallah yang dilihat bibit liwat. Jadi bagi kekasih-kekasih Allah diberi kecerdasan di atas rata-rata, dikasih mampu memperpendek jarak berkat istiqomahnya di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut Bu Khabibah. Jadi yang penting bagaimana santri-santri Kiai Wahab kami bisa mewarisi. Sampai nek bisa mewarisi, siji kudu nyonto tawaduke, andap asore, tata kramae. Sebab gak ono ilmu ku melok wong sing takabur, gak ono. Sing sapane wong kepengin diasi ilmu sing kula terangno ini,
harus mengedepankan tawadhu. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini bisa didekati secara empiris. Tolong dengarkan ini. Saya itu punya beberapa teman yang sekarang di Jakarta. Profesor, seperti Pak Ridwan Hasil. Santrinya 5 gila semua. Saya punya santri tamatan pondok saya di Kenongo itu. Bukan yang di Lebo, di Kenongo. Tapi sekarang punya santri 3.500. Pelat nek moco itu. Pelat nek moco. Ini kedul. Tapi diberi kemandian oleh Allah. Nek ana kecelakaan diusap tok. Allahumma sholli ala Muhammad. Malah saya punya santri dokter tulang itu tak temukan itu sudah angkat tangan sudah. Iya ya. Kalau ke rumah saya sekarang di gudal anak saya itu dipanggilkan ayamnya dipotong karo anakku cetak. Ayo asma ono iki. Nggih Gus, nggih. Cetak. Itu setelah dipotong ayam seperti disodel itu. Jadi ayam itu seperti disodel. Ditakoni karo anakku, "Opo ya asmae?" Mau situ tok. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Lah saya ditanya loh, kok bisa gitu ke sana ini? Anak ini bisa hebat ini. Polai gak tahu ndelok goyangannya Dewi Persik. Jadi meripati kebetulan tahu ndelok barang-barang sing haram. Sehingga dikai kelebihan oleh Allah kalau ada orang patah dikusut. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jadi ilmu yang berkah dan manfaat. Jadi ngaji nduk khol gak perlu dawa-dawa. Sing penting gule. Hati sampean nek kholi wong, sing penting itu dicontoh kelakuane sing dikholi. Mulai wong iku nek duwe prestasi dan amal soleh dikholi. Apa? Karena ada yang patut diteladani. Nek duduk uang prestasi gak duwe insyaallah tinggalan apa-apa kaya apa dikholi. Masa ana wong ngekholi Kusni Kastut masa ana. Kiai Abdul Hamid dikholi karena punya prestasi. Banyak hal-hal yang patut dicontoh dan dilestarikan. Mudah-mudahan murid-murid ini barokah. Bu Khofifah iki tambah moncer, tambah muga. Kirangan kin dadi napa wallahu alam. Insyaallah sing lamar kaatan iki. Insyaallah dadi di Jakarta itu dibahas Bu Khofifah. Salah satu survei bahwa nek kepin menang dadi presiden Indonesia kudu gandeng tokoh dari Jamiah Nahdlatul Ulama. Sing muncul jeneng sampean. Nah, saya ditanya orang-orang yang ke rumah, Gus, si sampean Terawang. Kira-kira nek bapak iki nyalokno presiden, sapa wakili sing cocok? Tak wara, Raffi Ahmad. Karena Raffi Ahmad ini punya dukungan real dari insyaallah anak-anak milenial. Wonge ya duduk orator ya gak pinter, mak pelembungan dicultun ngene tok. Jutaan juga bisa ditiru, mojur. Ini kok nggak mboten ngerti analisa, mboten ngerti paradigma, tapi mojur. Joko pelembungan, anak itu kan berobos, itu kalau dewa ke. Serius. Tahu sampean Raffi Ahmad? Masya Allah. Pira iku kaya ini sedina pira kaya ini. Sebulan berapa miliar itu? Bayaran gubernur gak nutut. Mak ngecerna pelembungan ini tok. Mulai reng penter bede guruna. Reng mojur tade gurunya. Iki gak pinter wonge, tapi mojur. Allahumma sholli ala Muhammad. Mas Eri Jayadi wali kota yo gak miliat-miliatan kancane. Mulai ini salaman kali kula kok tangan kosong. Kula kudu ngerti ya panjenengan basa wali kota.
Tapi kalau memang cerdas, karena ini PPKM gak boleh salaman, ya ditransfer aja lah. Mbak Puan marah ini tak omongi ngono cair Pak. Kontan PWNU oleh ya Allah. Lah iya sampe Mbak Puan kok nang kantor kok nang omah aku ae. Jadi karena organisasi ya sing namanya organisasi kula sing giring tok Pak. Allahumma sholli Muhammad asli ini cair langsung sudah Pak Gusali ini cair Pak langsung. Ngono sing gedhe-hapus kan apa-apane yo. Niku cair langsung. Masal saya kanca-kanca mau cik mandi niku sampean ndoyong. Ya ketepan, muga-muga berkah. Iki dongane tak waca nggih. Sampeyan tak dongane selamat kabeh. Sukses kabeh, seger waras kabeh. Ala hadiniya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala dzatil Muhammadiyah al-latifatil ahadiyah. Samsi sama'il asrar wa madharil anwar wa markazi madaril jalal wa kutbi barakil jamal. Allahumma bisirri ladaik wa bisayri ilaik. Amin khawfi wa akil asrati wa adhib huzni wa khirsi wa kun li wa khudni ilaika minni warzuqni al-fana'ni wa la taj'alni mabtunan bi nafsi makjuban bi khissi wakshif li an kulli sirrin maktum ya hayyu ya qayyum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sajaratil asli nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa ashabis suratil jismaniyah wa ma'dinil asrabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah wa rutbatil aliyah man indarajatin nabiyyuna tahta liwaihi fahum minhu wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumin tub'asu man afnaita wa sallim taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.